Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fikih Keluarga Muamalah Muslimah. Kali ini saya mau ikut nimbrung diskusi nih untuk satu tema viral mungkin beberapa pekan ini kali ya, yang ada satu influencer nih, kita tahu saya boleh sebut nama nggak ya? Yang influencer itu bilang kalau mau awet muda gitu ya, nggak usah punya anak karena kita bisa tidur 8 jam sehari gitu ya. Terus juga nggak akan stres dengan teriakan anak. Bahkan kita punya cukup uang untuk mungkin operasi atau beli prosedur anti aging gitu ya ketika tua nanti gitu. Ini kan ajakan child free ya, dan ini bukan pertama kali influencer tersebut menyampaikan hal itu. Yang ingin saya tanggapi, ada banyak orang yang mengatakan ya terserah kamu kalau kamu mau child free, tapi kuncinya kamu jangan nyinggung orang yang pengen punya anak dan jangan berusaha untuk menggaungkan kepada yang lain. Ya, ada benarnya juga komentar seperti itu, tetapi yang kita harus pahami bahwa hatta itu pun komentar pribadinya ya tetap di dalam pandangan Islam itu adalah pelanggaran terhadap hukum syariat, karena dia menyampaikannya kepada orang, kepada publik, dan bukan berarti kalau sebuah kemaksiatan misalnya hanya dilakukan oleh dirinya sendiri maka menjadi boleh. Kenapa kita harus katakan bahwa child free itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Karena kampanye child free itu tidak bisa kita asosiasikan sekedar hanya ya pilihan dong mau punya anak atau nggak punya anak, karena kalau sudah diistilahkan menjadi child free itu sebenarnya adalah satu terminologi khas yang memang diusung oleh orang-orang yang kita bisa sebut feminis, yang dia itu ditumpangi gitu ya oleh ideologi sekuler yang sangat memisahkan agama dari kehidupan. Mereka sama sekali nggak mengambil konsep dasar Islam bahwa pernikahan itu adalah dalam rangka melangsungkan keturunan gitu. Jadi kalau kecuali memang dia tidak punya anak karena faktor qada Allah gitu. Tetapi kalau dia memang secara pasti sejak awal mendeklar menikah untuk tidak punya anak, itu adalah sebuah dosa, sebuah kesalahan. Itu sangat bertentangan dengan konsep di dalam Islam bahwa cara melangsungkan keturunan yang syar'i adalah bukan dengan perzinahan, bukan dengan menyewa rahim orang lain gitu ya, atau bahkan bukan dengan sekedar yang lainnya, tetapi adalah dengan pernikahan gitu ya. Jadi child free itu adalah ide feminis yang dibalut atau ditumpangi oleh sekulerisme, karena mereka sama sekali nggak mengindahkan aturan-aturan agama untuk mengatur kehidupan mereka termasuk pernikahan, sehingga seakan-akan mereka mau punya ide apapun selama itu untuk diri mereka sendiri itu nggak ada masalah. Jadi itu sangat bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita pahami, kalau ada orang yang berpendapat saya nggak mau punya anak karena nanti takut misalnya bumi semakin kotor, atau nanti anak saya kalau jadi anak bandel malah tambah membebani masyarakat dan sebagainya, itu disebut mendahului qada atau bahkan suudzon kepada masa depan seseorang gitu. Bukankah Islam meminta kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, untuk selalu punya harapan terhadap masa depan? Jadi Islam meminta kita untuk berada pada kondisi khauf dan roja atau rasa harap dan rasa takut pada kadar yang seimbang. Di satu sisi kita harus terus berharap anak kita sholih, berharap anak kita menjadi pemakmur bumi, bukan yang akan merusak bumi, berharap bahwa mereka menjadi generasi yang akan memberi bobot pada peradaban ini, dan bukan menjadi generasi yang misalnya menjadi penyakit masyarakat. Ada rasa khauf, mereka mungkin ikut pergaulan bebas, ada rasa khauf, mungkin mereka nanti terkena narkoba, tapi rasa khauf itu kita transformasi menjadi doa dan ikhtiar yang maksimal, dan rasa harap itu pun kita transformasi menjadi sebuah harapan, doa sekaligus ikhtiar yang maksimal. Maka Masya Allah betapa sangat luar biasa kehidupan seorang muslim ketika dia mampu membalancekan khauf dan roja atau rasa takut dan harapnya dalam waktu yang bersamaan. Sehingga dia bukan menjadi orang fatalis, bukan menjadi orang yang apatis begitu ya, bukan juga menjadi orang yang seakan-akan menjadikan anak sekedar sebagai beban. Padahal Islam sama sekali nggak pernah notice anak itu sebagai beban. Anak itu adalah rahmat dari Allah, anak itu rezeki dari Allah yang dia itu akan membawa kebaikan pada orang tuanya, asal orang tuanya bisa menjaga amanah itu dengan baik. Dan sebenarnya tidak hanya anak, semua yang kita miliki, wajah cantik yang kita miliki, harta yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, karir yang kita miliki, semua adalah amanah dari Allah. Tergantung perspektif kita mau menganggapnya sebagai beban atau sebagai rahmat dan anugerah dari Allah yang kita harus pergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan Islam dan seterusnya.
Jadi kampanye child free ini harus ditentang ya. Ditambah fenomena bahwa sekarang ada banyak banget negara-negara yang menua karena mereka nggak punya generasi muda. Bahkan diperkirakan di tahun 2300 misalnya Jepang udah nggak punya penduduk gitu, karena angka kelahiran mereka terus turun, mereka terus banyak menutup sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, bahkan rumah-rumah kosong di pedesaan di Jepang sangat banyak gitu, karena ditinggal oleh anak mudanya keluar kota, orang tuanya tidak punya anak lagi, bahkan anak-anak mudanya juga nggak ada yang mau menikah gitu ya. Bahkan di Inggris sampai ada menteri yang ngurus tentang masalah kesepian dari warga negaranya gitu, karena banyak didapati orang-orang tua di sana meninggal dalam keadaan nggak diketahui sana keluarganya gitu. Itu adalah sebuah fakta bahwa ketika manusia itu menentang kodratnya sebagai manusia, menentang kodrat pernikahan, mereka akan mengalami kepunahan. Dan itu seharusnya membuat kita berpikir, menjadi sign dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mengimani Islam, untuk semakin mengimplementasikan syariat, bukan malah menggaungkan nilai-nilai bebas, termasuk dalam hal ini adalah child free. Jadi teman-teman tetap harus waspada, jangan mengatakan ya terserah kamu mau bilang apa asal jangan mengkampanyekan. Dia mengatakan seperti itu pun adalah sebuah kesalahan. Seorang muslim yang lalu mendeklarasikan nggak mau punya anak dalam pernikahannya adalah sebuah kesalahan. Kecuali kalau memang dia sudah mengupayakan lalu dia tidak punya, atau dia sekedar menjarangkan kehamilan agar bisa mengurus anaknya dengan optimal. Tetapi kalau dia sudah membelokkan tujuan pernikahan sekedar untuk senang-senang, sekedar untuk mendapatkan pasangan dalam hidupnya, tetapi dia nggak mau merealisasikan tujuan utama dari pernikahan adalah untuk melangsungkan keturunan, itu adalah sebuah pembangkangan terhadap syariat. Semoga kita terhindar dari hal seperti itu dan punya pandangan yang clear tentang berbagai isu yang saat ini kayaknya jadi tsunami informasi ya buat kita, dan kita harus punya pandangan yang jelas bagaimana Islam memandang hal itu. Oke, sampai jumpa di fikih keluarga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.